Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang model-model kurikulum. Baik, dengan saya Mahmud Misbahuddin, NPM 1912644. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model kurikulum. A. Pengertian model kurikulum secara umum dapat didefinisikan sebagai rencana yang dikembangkan agar dapat mencapai proses belajar mengajar dengan arahan atau bimbingan sekolah serta anggota stafnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari suatu yang akan dihasilkan. Dikaitkan dengan model, pengembangan kurikulum berarti suatu pola, contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Pengembangan kurikulum berkenan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi kurikulum. Masing-masing model sejalan dengan teori yang mendasarinya, bertolak dari asumsinya atau keyakinan dasar yang berbeda pula, sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda pula tentang kedudukan dan peranan pendidik. Keempat model kurikulum tersebut memiliki acuan teori atau konsep pendidikan yang berbeda. Baik, dengan saya Nida Saifatunisa, NPM 1912652. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang model-model kurikulum. Model-model kurikulum ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kurikulum subjek akademis, yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat kurikulum kompetensi. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua. Kurikulum ini menekankan tentang isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Kurikulum subjek akademis ini bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu, bahwa semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya telah ditemukan pada masa lalu. Para pengembang kurikulum tinggal memilih bahan-bahan materi ilmu yang telah dikembangkan oleh para disiplin ilmu, kemudian mengorientasikan secara sistematik sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada kurikulum humanistik. Kurikulum ini menekankan tentang pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh, antara pengembangan segi intelektual, afektif, dan psikomotor. Model kurikulum ini bersumber dari pendidikan pribadi. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ilmu humanistik didasari oleh konsep-konsep kepribadian. Dan yang ketiga, yaitu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih memusatkan pada memperhatikan permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan instruksional. Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki komponen-komponen yang sama dengan model-model kurikulum yang lainnya, tetapi isi dan bentuk-bentuknya yang berbeda. Setiap tahun, program pendidikan memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah menghadapkan para peserta didik dengan tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang biasanya dihadapi pada masyarakat. Tantangan merupakan bidang garapan dari studi sosial yang perlu didekati dari bidang-bidangnya lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dan etika, bahkan pengetahuan alam dan matematik. Yang keempat, ada kurikulum kompetensi. Kurikulum ini dapat didefinisikan sebagai kurikulum pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum ini merupakan karakteristik berdasarkan seseorang yang berhubung timbal balik dengan suatu kriteria efektif dan kecakapan terbaik seseorang dalam bekerja dan keadaan. Saya Ratna Mutiara Jana, NPM 191260062. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu C, model-model pengembangan kurikulum.
Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan satu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum. Untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pusat. Nah, untuk melakukan pengembangan kurikulum ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Ada banyak model pengembangan kurikulum menurut para ahli, salah satunya yaitu model menurut Robert Zeiss, mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu administratif. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling dikenal. Yang selanjutnya yaitu model inisiatif pengembangan kurikulum. Dalam model ini dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator. Yang selanjutnya yaitu model demonstrasi. Model ini diperaksarai oleh sekelompok guru bekerja sama dengan para ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Selanjutnya yaitu model Buchem. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Buchem ini memiliki 5 bagian pembuatan keputusan, yaitu yang pertama memutuskan arena pengembangan kurikulum atau suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan, dan yang kedua menetapkan personalia, yaitu siapa sajakah yang akan ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Lalu organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memiliki isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan kurikulum. Lalu implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Dan yang selanjutnya evaluasi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu model TABA. Model ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum ini didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif, terlebih dahulu mencari data di lapangan dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teori atas dasar hasil nyata, baru diadakan pelaksanaan. Model selanjutnya yaitu model systematic action. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Model selanjutnya yaitu model emerging technical model, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang didasarkan atas hal tersebut yang menurut Sukma Dinata diantaranya. Yang pertama yaitu the behavioral analysis model, yaitu menekankan pada penguasaan perilaku dan kemampuan. Yang kedua yaitu the system analysis model, berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Dan yang terakhir yaitu the computer based model, suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu pengembangan kurikulum berkenaan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum, subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi kurikulum. Masing-masing model sejalan dengan teori yang mendasarinya. Keempat model kurikulum tersebut memiliki acuan atau model konsep pendidikan yang berbeda. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.